Idza Quraisyin lis sahabah. Idza, gangguan Quraisy, orang-orang Quraisy lis sahabah, kepada para sahabat. Ya, tentunya yang namanya para sahabat gak semua kena gangguan. Kenapa? Kok gak semua sih? Cuman beberapa orang yang lemah-lemah. Karena di sana seperti yang kita bilang tadi, setiap orang berlindung dengan kabilahnya dia. Nanti mau diapa-apain nih orang, hati-hati nanti kabilahnya marah. Jadi mereka nggak bisa. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, nggak ada yang berani ganggu. Kenapa? Kabilahnya kuat. Sayyidina Umar, ada yang berani. Oh, udah orangnya pemberani, udah gitu kabilahnya kuat. Jadi kalau kita mau apa-apain, awas kalian, gitu loh. Jadi mereka aman. Nah, yang kesian siapa? Yang budak saya, yang nggak punya siapa-siapa, meluk agama Islam, bosnya kafir. So, temannya kafir. Akhirnya nasib mereka kesian. Ya, dapat ujian yang paling berat mereka itu. Nah, kata lamma ra'at Quraisyun, ketika melihat orang-orang Quraisy annar Rasul, bahwasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha di sini bukan berpagi hari, maksudnya telah menjadi, gitu loh. Menjadi azizan, aziz, agung, terhormat, muhtaraman, terhormat. Imtana'u an adha, nggak bisa kita gangguin. Mau digangguin Rasulullah, ada yang jagain, ada Hamzah, ada Umar bin Khattab, ada yang kuat-kuat, nggak bisa. Imtana'u an adhahu, imtana'u, mereka tidak lagi, imtana'u, menolak, imtana'u, tidak, an adhahu, daripada mengganggu beliau secara langsung. Wa agbalu, dan mereka itu mengarah, arahan mereka mengarah. Wa agbalu, dan mereka mengarah ala ashabihi, kepada sahabatnya Nabi, bil idza, dengan gangguan. Wala siyama, apalagi al mustad'afin, orang-orang yang lemah. Alladzina la nasira lahum, alladzina, yang mana mereka itu la nasira lahum, tidak memiliki orang yang membantu mereka. Ya tentunya bukan berarti orang yang kuat itu nggak ada yang ganggu sama sekali. Ada yang ganggu, cuman nggak bisa macam-macam. Itu aja. Nggak bisa dipenjara. Diganggu bisa, diganggu gini, nggak dikasih begini, kebebasan mereka, dicaci maki, ada. Tetapi mereka tidak dipenjara, tidak diikat, ya, tidak ditawan itu. Tapi kalau orang yang lemah itu yang begitu, kesian. Qal fa akhadhat kullu qabilatin, fa akhadhat, maka mengambil, kullu qabilah, setiap daripada suku atau qabilah, tu'adzibu, mengadab, menyiksa man aslama minha, yang memeluk agama Islam darinya, dari golongan mereka. Udah, setiap suku dia lihat, oh ini yang memeluk agama Islam, penjarakan, siksa, suruh dia keluar dari agamanya, jangan kasih, begitu. Setiap kabilah sendiri mereka yang mengganggu. Bil habsi, dengan penjara. Wad darbi, dengan pukulan. Wal ju'i, dengan lapar, tidak dikasih makan. Wal atashi, dan haus, tidak dikasih minum. Hatta sara al-wahid minhum, hatta, sehingga, sara, menjadi, al-wahid minhum, satu dari mereka, la yastati'ul julus, tidak bisa duduk. La yastati', tidak bisa, tidak mampu. Al-julus, duduk. Wala yadri ma yaqul, dan dia tidak tahu, wala yadri, tidak tahu, tidak mengerti, ma yaqul, apa yang dia ucapkan. Min syiddatil azab, min, dari syiddat, beratnya, al-azab, siksaan. Ya, wa mimman udzibu, dan termasuk orang yang disiksa, Bilalun, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Ya, wa Ammar ibnu Yasir, dan Ammar ibnu Yasir.
La ilaha illallah. Wa akhuhu, dan saudaranya, wa abuhu, wa ummuhu, keluarga dah. Abuhu, ayahnya, ibunya, saudara, dianya, semuanya dah. Ala Yasir. Wa Khabbab ibn al-Arat. Wa Khabbab, seorang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arat, karena maulatuhu ta'ti bil hadidah. Diganggu, disiksa, ada yang ditawan, ada yang diikat, ada yang nggak dikasih apa-apa, ada yang nggak dikasih makan, ya. Ada yang bukan budak, anaknya, misalnya anaknya Islam, ditawan, diikat, harus keluar dari agama. Kalau enggak, aneh hukum terus, nggak boleh keluar, nggak boleh apa. Termasuk yang disiksa Sayyidina Bilal, kadang-kadang diikat lehernya kayak kambing, suruh jalan-jalan, orang-orang pada ngeledek dia, diketawain, digangguin, kadang disiksa, dipukulin, tau-taunya cambuk depan orang. Penghinaan kayak apa tuh? Ya, manusia begitu. Ada lagi Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir itu diganggu sekeluarga, ganggu, dicos dengan api, ya, dengan ini, dengan itu, macam-macam siksaan. Sampai Rasulullah ketika melihat dalam keadaan mereka seperti itu, sabran ala Yasir, kata Nabi, sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, waktunya kalian adalah surga nanti, balasan kalian surga. Ya, mereka sabar sampai meninggal ayah dan ibunya, Abu Ammar dan Ummuhu Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, dan ayahnya meninggal di dalam siksaan, meninggal tersiksa, ya, diazab. Wa Khabbab bin al-Arat, begitu juga Khabbab bin al-Arat, maulatuhu, yang maksudnya ada dari tuannya, perempuannya, ta'ti bil hadid al-muhammah fayaj'aluha ala dhahrihi liyakfur, diambilin, dicos api, dicos tuh, dipanasin sampai merah, dicos di dadanya atau di badannya. Keluar nggak dari agama itu, segitunya. Itu sakitnya gimana, ya. Tapi mereka tetap kuat, tabah, dan bersabar bersama Rasul SAW dalam keadaan seperti itu, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ya. Masya Allah, dakwatul Islam nggak datang begitu saja. Kita datang Islam, perjuangan yang luar biasa, siksaan, adiyah, capek, sulit, tapi mereka sabar, ya. Akan pernah Rasulullah SAW lagi duduk di Ka'bah, lagi bersandar, datang orang-orang yang mustadhafin nih, kayak begini, kesian. Mereka bilang, ya Rasulullah, nanti nggak berdoa untuk kita, hancurin mereka, doa kepada Allah biar hancur mereka semua. Rasulullah duduk. Orang-orang terdahulu kalian ada yang dipotong dari atas sampai ujung, mereka nggak keluar dari agama. Ada yang begini, ada yang begitu. Kata Rasul, demi Allah la yutimanna hadzal amr, ini urusan bakal selesai, kata Nabi. Ini agama bakal kesebar. Sampai ada waktu berjalan orang, di dalam hadits itu Rasulullah sebutkan, hatta yasir ar-rakib min San'a ila Hadramut la yakhafu illallah. Ada dari San'a sampai Hadramut itu orang jalan tidak takut apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan bisyarat, tapi suruh sabar di saat itu karena memang belum waktunya untuk mengangkat senjata dan tidak boleh perang. Hakata wallahu taala a'lam.